Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya mau menjelaskan materi tentang klasifikasi jalan. Jadi sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dahulu. Nama saya Arina Agustian dari D3 Teknik Sipil Universitas Jember dengan NIM 17190310304. Jadi yang pertama masuk ke rumusan klasifikasi jalan. Jadi klasifikasi jalan dapat dikelompokkan berdasarkan fungsinya, sistem, kelas, dan status atau wewenang. Yang pertama, klasifikasi berdasarkan fungsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan, klasifikasi jalan berdasarkan fungsi dapat dibedakan menjadi 4, yaitu arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan. Untuk yang arteri, jalan arteri merupakan jalan umum yang berfungsi melayani jalan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk yang dibatasi secara efisien. Kemudian untuk jalan kolektor merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk yang dibatasi. Yang ketiga, jalan lokal yang merupakan jalan umum berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk yang tidak dibatasi. Dan yang keempat adalah lingkungan. Jalan lingkungan merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah. Kemudian yang selanjutnya berdasarkan sistem. Klasifikasi berdasarkan sistem. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan, klasifikasi jalan berdasarkan sistem dikelompokkan menjadi 2, yaitu sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder. Sistem jaringan jalan primer sendiri berperan melayani distribusi barang dan jasa untuk pengembangan wilayah di tingkat nasional. Sedangkan untuk yang sistem jaringan jalan sekunder berperan melayani distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di lingkup perkotaan. Kemudian berdasarkan kelas. Klasifikasi berdasarkan kelas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, pengelompokan klasifikasi jalan berdasarkan kelas terdiri atas yang pertama, jalan kelas 1, yaitu jalan arteri dan jalan kolektor, yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar kurang dari 2.500 mm, panjang kurang dari 18.000 mm, dan tinggi 4.200 mm, dan muatan terbesar 10 ton. Kemudian yang kedua, jalan kelas 2, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan. Dapat lalui kendaraan bermotor dengan lebar kurang dari 2.500 mm, panjang kurang dari 12.000 mm, tinggi 4.200 mm, dan muatan sumbu 8 ton. Yang ketiga, jalan kelas 3, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan. Dapat lalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar kurang dari 2.100 mm, panjang kurang dari 9.000 mm, dan tinggi 3.500 mm, dan muatan sumbu 8 ton. Dan yang terakhir, jalan kelas khusus, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor, ukuran lebar melebihi 2.500 mm, panjang lebih dari 18.000 mm, dan ukuran tinggi 4.200 mm, dan muatan sumbu
terberat lebih dari 10 ton. Dan yang terakhir, berdasarkan klasifikasi berdasarkan status. Berdasarkan Undang-Undang RI nomor 38 tahun 2004 tentang jalan, klasifikasi berdasarkan status dikelompokkan atas jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa. Jadi untuk jalan nasional yaitu jalan yang pengelolaan dan wewenangnya berada di tingkat nasional. Kemudian untuk yang provinsi, pengelolaan wewenangnya berada di tingkat provinsi, dan seterusnya. Jalan kabupaten, pengelolaan dan wewenang tingkat kabupaten, kota, pengelolaan wewenang di tingkat kota, dan jalan desa, pengelolaan dan wewenangnya berada di desa. Demikian materi tentang klasifikasi jalan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.